Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bismillah, di sini saya Rifki Maulana Lukmanul Hakim dengan NIM 122202052 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4F. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari tugas yang telah diberikan dari dosen pengampu fikih munakahat, yaitu UAS dengan berbentuk video. Nah, di sini saya akan menjawab satu persatu daripada pertanyaan yang telah dosen berikan kepada mahasiswa dengan memberikan 10 soal untuk dijawab secara langsung oleh video yang sekarang saya buat. Langsung saja mungkin untuk pertanyaannya saya akan dijawab satu persatu. Pertanyaan pertama, jawabannya ialah hak dan kewajiban suami istri merujuk pada tanggung jawab dan hak timbal balik yang dimiliki pasangan dalam pernikahan. Nah, menurut Al-Quran sendiri, suami berkewajiban memberi nafkah, memberi perlindungan, dan bimbingan kepada istri dan keluarga. Dengan sebaliknya, istri berkewajiban menaati suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengurus rumah tangga. Nah, keduanya di sini memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, dihormati, dan dicintai oleh pasangannya. Maka Al-Quran menegaskan dan menerangkan bahwa pentingnya kasih sayang, keadilan, dan musyawarah dalam hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Terus untuk jawaban yang keduanya, nusyuj adalah perbangkangan atau ketidaktaatan salah satu pasangan terhadap kewajiban dalam pernikahan. Jika terjadi nusyuj, Al-Quran menganjurkan langkah-langkah secara bertahap untuk mengatasi terjadinya nusyuj. Nah, yang pertama, yaitu pasangan yang merasa dirugikan hendaknya menasihati dengan lemah dan juga lembut. Jika tidak berhasil pula, maka bisa dilakukan pemisahan tempat tidur sementara. Terus langkah untuk yang terakhirnya adalah memberikan hukuman ringan, yaitu dengan cara tidak menyakiti, agar tujuan utamanya dalam perlakuan nusyuj ini adalah perbaikan hubungan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan berdialog, bermusyawarah, dan melibatkan keluarga atau mediator juga dianjurkan untuk menyelesaikan masalah nusyuj dengan damai dan adil. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini tentang poligami ya. Poligami adalah praktik seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal 4 istri. Namun dengan syarat suami mampu berlaku adil. Nah, alasan poligami dapat mencakup ketidakmampuan istri memiliki anak, penyakit serius istri, atau untuk melindungi janda dan anak yatim. Nah, untuk masalah adil menurut hukum berarti memberikan hak yang sama dalam hal nafkah ataupun tempat tinggal dan waktu. Secara agama, adil juga mencakup perlakuan yang setara dalam kasih, sayang, dan perhatian. Meski keadilan dalam perasaan sulit dicapai sempurna, Islam menekankan bahwa monogami atau poligami di sini lebih diutamakan jika khawatir tidak dapat berlaku adil.
Poligami bukan kewajiban, melainkan pilihan dengan syarat dan tanggung jawab yang berat yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri-istrinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang fasyak ataupun pembatalan dalam pernikahan. Fasyak atau pembatalan pernikahan adalah pemutusan ikatan perkawinan atas dasar adanya cacat atau kekurangan yang tidak diketahui atau tidak sesuai sebelum atau saat akad nikah. Nah, penyebabnya di sini yaitu dapat meliputi salah satu pasangan murtad atau keluar dari Islam. Terus adanya penyakit serius yang membahayakan pasangan, terus ketidakmampuan suami memberi nafkah, adanya kekerasan ataupun di zaman kontemporer ini disebutnya KDRT ya, penganiayaan dalam rumah tangga, atau terungkapnya fakta bahwa pasangan memiliki hubungan mahram yang menghalangi pernikahan. Nah, fasyak biasanya diputuskan oleh hakim pengadilan. Biasanya pengadilan agama sekitar setelah ada pengajuan dari salah satu pihak dan pembuktian alasan yang sah menurut syariat Islam. Terus yang selanjutnya tentang talak. Talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang diinisiasi oleh suami. Nah, penyebab talak adalah dapat beragam juga. Yang pertama itu termasuk ketidakcocokan yang tidak bisa didamaikan, terus pelanggaran komitmen pernikahan seperti misalkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban pernikahan. Nah, faktor lain pun bisa dipengaruhi ya. Yang pertama, masalah ekonomi, perbedaan prinsip hidup yang tidak bisa dikompromikan, terus campur tangan pihak ketiga ataupun orang selain suami istri di sini yang merusak hubungan, atau masalah kesehatan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan. Nah, dalam Islam, talak dianggap sebagai jalan terakhir. Setelah upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, meski diperbolehkan, talak tidak dianjurkan dan dianggap sebagai hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan tanpa alasan yang kuat. Nah, selanjutnya untuk menjawab nomor yang selanjutnya tentang li'an ya. Nah, li'an di sini adalah sumpah saling melaknat antara suami terhadap istri ataupun suami dan istri di hadapan hakim pengadilan agama. Ini terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi. Nah, sementara itu istri mengingkari tuduhan tersebut. Maka hukum li'an dalam Islam adalah mubah ataupun diperbolehkan sebagai jalan keluar dari situasi rumit ini ataupun adanya perselisihan ataupun fitnah. Li'an terjadi ketika suami bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya benar dan yang kelima ia bersedia menerima laknatullah atau laknat dari Allah jika berdusta. Nah, istri kemudian melakukan hal yang sama untuk membantah tuduhan. Akibat li'an adalah putusnya pernikahan secara permanen, anak yang dikandung jika ada ataupun sudah lahir dinasabkan ke ibu, dan pasangan tersebut tidak boleh menikah lagi selamanya sampai maut memisahkan. Gitu. Untuk yang selanjutnya tentang khulu ya. Khulu adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Nah, contohnya mungkin adanya pemaksaan dalam perceraian oleh istri terhadap suami. Nah, istri meminta cerai dari suaminya dengan menawarkan sejumlah harta atau mengembalikan mahar sebagai tebusan. Nah, hulu ini dilakukan ketika istri merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti contohnya, suami tidak memenuhi kewajiban
atau adanya kekhawatiran tidak dapat menjalankan hukum Islam ataupun hukum Allah dalam pernikahan. Nah, proses hulu ini memerlukan persetujuan suami dan biasanya diselesaikan melalui pengadilan agama. Nah, setelah hulu, suami tidak berhak rujuk kecuali dengan akad nikah baru dan persetujuan istri. Jadi ketika terjadinya hulu, maka suami harus menikahi terlebih dahulu akad yang baru ataupun persetujuan dari istri. Nah, selanjutnya yaitu adanya zihar. Nah, zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang menyamakan istri dengan mahramnya. Contoh ucapannya seperti kayak gini. Seperti mengatakan bahwa kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, maka praktik ini berasal dari zaman jahiliyah dan dilarang dalam Islam karena dianggap menyakiti istri. Jika seorang suami melakukan zihar, ia diharamkan berhubungan intim dengan istrinya sampai ia membayar kafarat ataupun denda. Nah, kafarat zihar di sini meliputi yang pertama memerdekakan budak, terus yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin. Nah, zihar di sini tidak secara otomatis memutuskan ikatan pernikahan, tetapi memberi pilihan kepada istri untuk menuntut perceraian jika suami tidak membayar kafarat. Itu yang menjadi acuan ataupun zihar dari seorang istri. Nah, sebelum yang terakhir di sini ada ila ya. Ila adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan atau tanpa batas waktu. Nah, dalam Islam, ila dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan karena merugikan istri, dan hukumnya adalah haram jika dimaksudkan untuk menyakiti istri. Nah, jika suami melakukan ila, ia diberi waktu 4 bulan untuk memutuskan kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Nah, jika dalam 4 bulan suami tidak kembali kepada istri berhak menuntut cerai. Untuk membatalkannya, yaitu dengan suami harus membayar kafarat sumpah dan kembali kepada istrinya. Aturan ini bertujuan melindungi hak-hak istri dan mencegah penelantaran dalam pernikahan. Nah, untuk yang terakhir yaitu materi dari makalah yang telah saya buat, yaitu tentang waris. Nah, waris di sini secara bahasanya mungkin warasa yuwarisu ataupun mewaris. Nah, waris di sini sebagai salah satu hukum Islam yang dimana waris ini menjadi acuan ataupun dasar atas pembagiannya harta yang telah diwariskan oleh ahli waris kepada yang telah diwariskan oleh pemilik waris kepada ahli waris. Maka ahli waris di sini adalah anak ataupun adanya hubungan nasab dari orang tua yang telah meninggal. Nah, waris di sini dibagikan yaitu 1/2 kepada perempuan dan 1/4-nya kepada anak laki-laki. Maka waris di sini dianjurkan dalam Islam yaitu kepada anak-anak kandungnya. Maka dalam hukum waris itu melibatkan banyak pihak karena jikalau harta warisnya ataupun harta warisnya tidak dibenarkan ataupun tidak tersampaikan kepada ahli warisnya, maka akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti sudah dalam perhitungan ataupun hisab di yaumul akhir. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugas UAS
di mata kuliah Fikih Munakahat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan, karena mohon maklum, manusia tempatnya salah, dan mohon maaf juga jikalau dalam ucapan dan perkataan saya masih kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wahirul kalam, aqulu qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.